laka ahadun min ikhwanikal muslimina bima'rufin min wajhin tayyibin fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi washkurillaha fa innahul mu'ti haqiqatan washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadih wa illam takun laka hajatun ilaihi fandur fa in wajadtal aslaha liqalbika akhdahu fakhudhu aw ruddahu faruddahu birifkin bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti fa inna hurmatal muslimi indallahi azimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-alim al-alama al-muhaqqiq al-imam Qutbil Syekhul Islam Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, semoga kita semua mendapatkan barakahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmu-ilmunya, serta bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Di dalam kitabnya Risalah Adabus Sulukil Murid sampai mana faslun fasal. Wajtahid ayyuhal muridu, lan sungguh-sungguhlah ayyuhal muridu, hai wong kang murid di dalam jalan Allah, yang ingin jalan di jalan Allah, fi tanzihi qalbika, di dalam membersihkan qalbika, hatimu, min khaufil khalqi, daripada takut kepada makhluk, wa minat tama'i, dan daripada tamak, daripada rakus ya. Wa minat tama'i, daripada rakus, fihim, di dalam manusia, di dalam khalq. Fa inna dzalika, maka satuhune dzalika apa khaufil khalq wa tama'i fihim, yahmilu ala sukuti, akan mendorong ala sukuti ingatase meneng, alal batili ingatase perkara kang batil, wa alal mudahanati, lan mendorong apa khauful khalq wa tama' fihim iku alal mudahanati ingatase lembek-lembek. Mudahanah iku apa ya, mempermainkan ya, atau lembek, wis biar gampang, lembek yang bukan pada tempatnya. Ari rifik itu kan meringankan atau lemah dan lembut, tapi kalau mudahana lembek, ari lembek sejen ya, karo apa lembek sama ya, iya. Jadi kalau lemah lembut itu kan pada tempatnya, wayai lembut sama orang ya lembut, wayai tegas ya tegas. Tapi kalau waktunya tegas tapi malah lembut, kan arane dudu lembut, arane lembek ari monggon. Maka al-mudahanah itu bisa diartikan lembek ya. Wa alal mudahanati, lan ing atase mudahana lembek, fiddini, ing dalam agama. Wa ala tarkil amri, wala tarkil amri bil ma'rufi, lan ing atase ninggalaken perintah, bil ma'rufi kelawan ma'ruf, wan nahyi, lan mencegah anil mungkari, saking perkara mungkar. Wa kafa bihi dzullan li sahibihi, lan cukup bihi kelawan perkara mau iku, yaitu sukut alal batil, mudahana, tarkil amri bil ma'ruf wal nahyi anil mungkar. Dzullan atau wa kafa bihi dzullan li sahibihi, lan cukup bihi kelawan mau, dzullan iku hina, li sahibihi, bagi sahib, bagi kang duwene sifat kang mau, yaitu meneng ketika ana mungkar, wedi karo makhluke Gusti Allah ya, sukut alal batil, dan lembek di dalam agama. Wa kafa bihi dzullan li sahibihi, alasannya kenapa kok cukup itu semua menjadi hina untuk yang melakukannya? Li annal mu'mina, karena setuhune wong kang mukmin, azizun bi rabbih, itu menjadi agung, menjadi mulia, menjadi istimewa, bi rabbih, kelawan Tuhannya, kelawan Rabb, Tuhannya. La yakhafu, ora wedi sapa mukmin, wala yarjulan, ola ngarep sapa mukmin, ahadan ing siji-siji barang, siji-siji zat, siwahu, kecuali zate Gusti Allah. Nah, iku maksudnya ijtahid ayyuhal murid ya. Wa in ausalaka, wis titik semono iki. Alhamdulillah, jadi pada dalu niki alhamdulillah kula jenengan kabeh masih diskusi tentang isi kitab daripada kajian yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang
risalah Adabu Sulukul Murid, yang mana sekarang pembahasan beliau tentang mengarahkan kita, menggiring kita, mendorong kita untuk belajar membersihkan hati agar tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana agar kita bisa kokoh di dalam jalan seperti itu? Wong ngarane urip iku kan tidak mungkin sendiri. Kalau hidup sendiri ya wis, ngerti agama, ngerti kewajiban, ngerti haram-haram, yang ditinggalkan, yang wajib dilakukan. Tidak ada urusannya dengan manusia. Urusannya hanya dia dan Gusti. Sedangkan kita di dalam hidup sehari-hari selalu berhubungan dengan manusia. Kadang ana salah karo wong, kadang ada kebaikan kita kepada orang, kadang ada budi orang kepada kita, kadang kita yang punya budi kepada orang. Jadi budi yang digawa-gawa. Ya maksudnya jasa lah, ada jasa. Budi lu ngintil. Sedangkan itulah yang terkadang sadar tidak sadar menggiring kita geser daripada tujuannya seorang mukmin, yang mana harusnya takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Karena adanya jasa, adanya pengharapan, akhirnya mencong, geser. Yang harusnya kita mengharap hanya Gusti Allah, takut hanya kepada Gusti Allah, akhirnya ngarap kadang-kadang ning makhluk, wedi juga kadang-kadang ning. Maka caranya bagaimana, kata beliau? Ijtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbika min khaufil khalqi wa minat tama'i fihim. Wahai orang yang ingin jalan di jalan Gusti Allah, usahakanlah dengan sungguh-sungguh agar hati kalian itu bersih daripada takut kepada makhluknya Gusti Allah dan juga harap nemen-nemen ning makhluknya Gusti Allah. Apapun bentuknya. Nah, bahasa beliau kan makhluk. Cuma lebih spesifik lagi atau yang biasanya kita jadikan sandaran atau jadikan rasa takut, itu yang kita sering berdialek, berkomunikasi, berlangsung hidup, yaitu manusia. Walaupun yang ditujuankan atau yang dimaksud yang namanya takut dan mengharap, kalau bisa jangan manusia saja. Semua sesuatu kita usahakan jangan bergantung kepada mereka. Wedi aja wedi ning makhluknya Gusti Allah, ngarep aja ngarep ning makhluknya Gusti Allah. Makanya orang-orang soleh atau orang-orang alim selalu mendidik muridnya, menggiring muridnya agar gantungannya, harapannya, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh siji cerita, Said Muhammad pernah kita kerungu dari murid dan muridnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kala waktu Said Muhammad datang ke Indonesia, murid pertamanya kalau nggak salah namanya Ustadz Ihya ya, mungkin pada kayak kenal ya Ustadz. Skala waktu itu Ustadz Ihya kalau nggak salah belum punya pondok. Cerita dari cerita ya, bener atau enggaknya wallah. Said Muhammad itu dikasih hadiah dari beberapa orang-orang ahli khair, diberi sebidang tanah yang di situ ada perkebunan apel. Akhirnya karena Said Muhammad tinggal di sini, maka diberikan kepada muridnya untuk bangun pondok di situ. Si Ustadz Ihya tersebut, atau muridnya atau yang bernama Kiai Ihya atau Ustadz Ihya, seneng karena diperhatikan oleh gurunya. Saking senengnya keceplosan ngomong, alhamdulillah wahai Said Muhammad, alhamdulillah ya Syekh ya guru, bahwasanya apa? Dikasih rezeki sebuah tempat untuk mendidik santri, dan di situ sudah disediakan ladangnya untuk pemasukannya buat kehidupan santri, yaitu kebun. Seketika Said Muhammad Maliki, yang mana beliau adalah orang alim dan soleh, menegur ke muridnya karena ada harapan, gantungan harapan kepada makhluk, yaitu kebun apel yang sudah ada. Maka seketika ditolak, yang tadinya mau ngasih ke Ustadz Ihya, digagalkan. Jawabannya Said Muhammad kalau nggak salah, tata'allaq bi makhlukin wa indaka kholik, ente bergantungan kepada makhluk, yaitu kelihatannya ada makanannya sudah sedia, udah ada kebunnya gitu. Padahal engkau mempunyai sang pencipta. Walaupun dikasih tanah yang tandus pun, ketika Gusti Allah sudah menentukan, insya Allah akan tercukupi. Maka digagalkan memberi tanah tersebut. Akhirnya dipindah ke tempat yang mana tidak ada tanduran, kasar ngomong, yang gersang, yang gak ada perkampungan. Di situ disiapkan dari Said Muhammad untuk
muridnya itu agar mengembangkan santri-santri. Itu salah satu cara didiknya guru yang benar-benar bahasa agama sih murabbi tak apalah ya, murabbi. Mendidik muridnya agar benar-benar bergantungnya hanya kepada Gusti Allah. Walaupun kelihatan kadang-kadang prosesnya memang bergantung kepada gurunya pribadi, tapi yang ditujukan bukan kepada gurunya, agar selalu bergantung Gusti Allah. Tergantung stepnya masing-masing. Makanya tetap namanya orang yang pengen benar-benar jalan di jalan Allah itu minimalnya harus ada guru, bahasa zaman sekini siapa sekarang mursyid dah ya. Ya, secara tidaknya yang penting ada guru yang dipegang untuk mengarahkan agar tidak salah jalan ketika menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Maka kata beliau apa? Ijtahid, sungguh-sungguhlah fitanzihi qalbika, di dalam membersihkan hatimu, min khaufil khalqi, daripada takut kepada makhluk, wa minat tama'i fihim, dan daripada ngarep-ngarep saking di dalam makhluk. Apapun aja wedi ning makhluk juga aja ngarep ning makhluk. Wedi apa yang sama-sama diciptakan kalau Gusti Allah. Ya. Sama-sama makhluknya Gusti Allah. Ketika tidak ada kesalahan, ketika tidak ada ketika salah pun harusnya takutnya bukan kepada makhluknya, takutnya kepada murkanya Gusti. Fa inna dzalika, alasannya kenapa kok usahakan bersihnya rasa takut di dalam diri kita atau rasa harap-harap di dalam diri kita daripada makhluk apa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya rasa takut yang ada di diri kita, rasa ngarep-ngarep rakus di dalam diri kita kepada makhluk, itu akan mendorong yahmilu ala sukuti alal batil, akan mendorong, akan membawa, akan menggiring kita ala sukuti alal batil, ingata semeneng saking kebatilan. Ya bagaimana enggak ketika kita punya salah sama orang atau kita mengharapkan sesuatu dari orang. Nah, awalnya gara-gara ngarep-ngarep iki, lamun kita ngomong, nah ya enggak, kalau kita ngomong nanti enggak jadi dikasih. Ya, padahal perkara batil. Ya, ibarat biar gampang, anak wong lagi nyolong umah, ya, ngerampok umah. Lamun ngomong, kok kebeli kebagian, lamun meneng kan, meneng ya, dipai, dipai bagian. Itu kan karena apa? Karena rasa tomak atau rasa takut di dalam sesuatu kebatilan. Itu hal yang sepele. Hal praktek sehidup-hidupnya, sehari-harinya ya banyak lah. Ya kita sering terkadang kala dihadapi dengan sesuatu, rasa harapan atau rasa takut, yang mana takut tersebut kepada makhluk, yang akhirnya mendorong kita untuk diam atas sesuatu yang batil. Ingat, yang perlu kita perhatikan adalah ketika sesuatu tersebut adalah sesuatu yang batil. Kalau sesuatunya itu tidak batil, bukan hubungannya tentang haram atau halal dan haram, masih hubungannya antara sunnah dan ia meneng sih beli apa. Tapi selama perkara tersebut adalah perkara yang benar-benar batil, ya tetap kita harus mengeluarkan suara dan mengatakan bahwasanya perkara tersebut batil. Jangan diem karena jangan diem karena takut kepada makhluk atau karena mengharapkan sesuatu dari makhluk. Ya biar gampang, contohnya misalnya jenengan pulang dari pondok, ditakoni hari bang itu hukumnya priben, biar gampang lah, kang umum baik, kang umum ya, bang itu hukumnya bagaimana? Karena kalau ngomong misalnya bang itu riba itu haram, nanti nggak dipinjemi sama banknya itu misal ya. Atau bisa beli dipinjemin, takut akhirnya nggak di ACC sama banknya, akhirnya ngomong ya boleh-boleh sajalah gitu, atau mengharapkan ketika ngomong bang itu halal, padahal ya sesuatu haram ya jangan kita bilang halal. Adapun prakteknya, kenyataannya orang banyak yang menggunakan, ya terserah manusia. Tapi perkara hak yang mana benar-benar hak ya harus disampaikan hak gitu. Perkara kang halal ya kudu disebutkan halal, perkara kang haram ya disebutkan haram. Adapun prakteknya belum tentu sama dengan apa yang ditentukan oleh Gusti Allah. Ya, kadang-kadang kan mengkonon karena blenak akhirnya ya wislah halal aja, itu yang bahaya. Makanya orang-orang sepuh pendahulu sangat berhati-hati ketika menjawab. Boleh belum tentu halal. Boleh itu belum tentu halal. Karena boleh itu ada dari kita, bukan dari Gusti Allah. Ketika membolehkan untuk seseorang, itu dari kita, bukan. Tapi kalau udah sangkutnya halal atau haram, sah atau tidak sah, itu sangkutannya antara apa yang ditentukan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng. Makanya beliau-beliau ulama-ulama terdahulu ketika jawab juga sangat hati-hati.
Bukan berarti ketika mereka mengatakan wis ora papa. Nah, ora papa itu kadang-kadang tafsirannya orang wah berarti sah. Padahal terkadang ora papa karena mau dibilang tidak sah juga orang tersebut tetap angger mengkonon gitu loh. Supaya mending daripada meninggalkan akhirnya ora sholat ya wis ora papa. Tinggal digiring sedikit-sedikit agar memperbaiki sholat. Konon. Ya kadang-kadang kan banyak kejadian, ada orang sholatnya mengkenen paduan bayung bisa emang konon. Lamun dia mau belisah engkau ora sholat. Maka jawabannya orang-orang taruh tidak ngomong tidak sah, tapi ngomongnya beli papa. Beli papa itu maksudnya apa? Daripada beli sholat. Tapi alangkah baiknya setelah itu orang-orang sekitarnya yang menggiring dan mengarahkannya agar memperbaiki sholat. Duduk malah dibelaweni. Makanya beliau-beliau sangat hati-hati ketika menjawab. Ketika hak ya dibilang hak, ketika batil ya dibilang batil. Makanya jangan sampai kita takut kepada makhluk dan mengharapkan dari makhluk, akhirnya kita terdorong untuk diam atas perkara batil atau akhirnya lembek di dalam agama. Akhirnya lembek, waya ditakoni hukum halal dah haram, ya wislah halal, ya wislah haram. Waya perkara ini karena kebutuhan ini kalau nanti kalau dibilang halal nanti orang tahu kalau ini nih wajib misalnya. Kalau dipraktekkan nanti orang-orang akan kebagian rezeki semua. Kita nggak bisa dagang ya wis dibilangnya haram akhirnya. Yang haram harusnya dibilang haram akhirnya dibilang halal. Karena apa? Karena takut kepada makhluk atau mengharapkan daripada makhluk. Wala tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, dan ingat apa? Takut dengan mengajak kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya aja sampai kang mengkonon. Ya biasa kang mengkonon. Karena kang duwe wilayahe wong suki sering bagi-bagi. Ya ning omahe ning ngarep omahe ya gaplean, ya judian, ya mabokan, akhirnya belakang wani ngomong. Kenapa? Yang loman wonge sering bagi-bagi beras, bagi-bagi duit. Kenapa? Karena sebab mengharapkan lamun kita tidak melarang, harapannya rezeki tersebut akan terbuka. Ya, padahal lamun digiring dengan baik-baik, moga-moga rezeki gak beli putus, tinggal digiring yang tadinya buang rezekinya buat yang haram, digiring gimana caranya supaya rezeki tersebut digiring kepada perkumpulan yang baik. Ya bisa bayar. Makanya karena sebab takut wah wedi atau tomak, namun ki diomongi kang ora beli judi ku haram wis ada mengane coret engko beli maning berase gimana gitu wedi kan. Karena sebab ada tomak mengharapkan apa yang diberikan. Kadang-kadang kan mengkonon ya beli karena sebab loh makanya kan Gus Bah sering bilang kan al insanu abdul ihsan. Ya memang wataknya manusia itu ketika dibaiki itu selalu. Padahal kalau dipikir-pikir kan nanti ada bahwa semua itu rezeki dari Gusti Allah kan. Dan seharusnya kita lebih takut kepada Gusti dibanding kepada manusia. Betul memang wasilah rezeki kala ini adalah dia. Tapi bukan berarti ketika kita menyampaikan hak atau amar bil ma'ruf atau nahi anil munkar terus diberhenti rezeki dari Gusti Allah. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki secara hakikat Gusti Allah. Ketika dia memberhentikan rezeki karena kita ngingatin sesuatu yang benar, kata kita amar bil ma'ruf atau kita nahi anil munkar, bukan berarti kita menyetop rezeki. Apa? Memberhentikan rezeki kita dari jalan itu. Bahkan akan membuka jalan yang lain yang kita tidak ketahui. Kadaran Gusti Allah kang duwe rezeki, kang gawe rezeki. Cuma kadang-kadang kan gara-gara kita takutnya sama makhluk atau mengharapnya kepada makhluk, akhirnya mau ngomong, Kang, judi ku haram, ya pelo. Ya beli, pelo. Ya kan kan? Wis kadang-kadang maboknya ganggu uang saja nih angger pelo. Priben maning ngkune wong loman. Apalagi sampai mengganggu warga. Padahal tidak ada salahnya ketika sesuatu tersebut memang batil atau hak ya disampaikan. Apalagi perkara yang berhubungan dengan amar bil ma'ruf wa nahi anil, tetap dengan rumusan amar ma'ruf wa nahi anil munkar ya step by step. Fa ilam takun biadihi fa bilisani wa ilam takun bilisani fa bi qalbihi wa dzalika adaful. Ya minimalnya beli kuat wani ngomong karena takut ada singgungan, ya tetap ya diperhatikan. Oh Kang kita duduk beli wani ngomong karena sebab lamun ngomong engkau ibur antar warga. Misale
maka itu alasannya lain. Bukan karena takut orangnya, tapi takut menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu gulat antara sesama orang Islam. Itu beda alasan. Ya, tapi yang pasti bukan alasan lo ya. Aslinya sih bakal gulat. Ya siapa kamu main hibur gara-gara wong siji kan? Cuma karena kamu kita ngomong ki, gue beli di duit mana? Ya alasannya, wah nanti ribut kang. Nah itu ya beda tuh. Kenapa? Diputar-putar gitu. Asli si wedi berhenti rezekinya atau tomak, tapi dialaskan kan yang lah. Itu yang bahaya. Tetap, lamun memang hak ya hak, amar bil ma'ruf ya amar bil ma'ruf, sebisanya dan semampu. Bisa pakai lisan, bisa pakai tangan, nggak bisa ya pakai hati. Ya minimalnya ya dongakan ya Allah, mudah-mudahan Gusti mai hidayah lan tau. Wala tarkil amri bil ma'ruf dan diingatasi meninggalkan perkara kang ma'ruf wa nahyi anil munkar dan mencegah daripada perkara mungkar. Karena sugih, karena sering mai pengen diajak sholat wedi, wah ente lagi apa-apaan. Yang kita sugih gara-gara beli sholat cari dewek misalnya. Aduh. Kenapa? Ya saya kan mencari rezeki terus siang dan malam, makanya kita sugih gitu. Akhirnya kita dapat rezeki, lamun kita sholat rajin kok pegawaian ki belaratan, akhirnya duitnya sedikit. Kita pengen main apa gue ya? Alasannya mengkonon kadang-kadang. Takut kalau mengingatkan sesuatu yang benar, akhirnya dia meninggalkan karena takut atau karena mengharapkan sesuatu. Itulah yang tidak bagus, atau itulah yang akan membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya waqafa bihi dzullan li sahibi, dan sesungguhnya itu cukup bihi kelawan mau, yaitu sukut alal batil wa tarkil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, itu hina li sahibihi bagi orang-orangnya. Kenapa? Ya alasannya biar gampang. Kenapa dikategorikan hina? Ya hina wedi karo sesuatu makhluk sedangkan dia diciptakan oleh Gusti Allah. Dia takut kepada misalnya mengharapkan rezeki yang sedikit sedangkan Gusti Allah bisa memberikan yang lebih, sudah memberikan rezeki yang lebih banyak. Ya kalau dipertanyakan, wong kang mengkonon kang wedi misalnya atau mengharapkan rezeki dari hal seperti itu. Lamun kita lamun kita nasihati atau kita larang dari perkara haram, nanti kita nggak kebahagiaan. Dia mengharapkan rezeki sedikit, sedangkan Gusti Allah sudah memberikan kita kehidupan, memberikan kita nafas, memberikan kita hidayah dan taufik. Wis akeh kang dipai Gusti. Masa kita lebih mendahulukan makhluk daripada khalik? Takut kepada makhluk daripada khalik. Nasallallahu alafiyah wasallam. Aja sampai ya. Wa kafa bihi dzullan li sahibihi li annal mu'mina, karena sesungguhnya mukmin azizun bi rabbih, yaitu mulia bi rabbih kelawan Tuhannya. La yakhafu wa la yarju ahadan siwa, tidak takut dan tidak mengharapkan kecuali Gusti Allah. Ya biar gampang, anak bos, misal bahasa gampang ada bos lah, gambaran kasar ya. Anak bos, anak ketua inilah namanya biasanya manajer area kan. Ada bos, ada manajer area. Masa wedi karo manajer area sedangkan bosnya sudah ngasih lebih banyak tugas, lebih banyak. Wedi karo yang dibawa kan nanggung, atau wedi karo sesama karyawan. Beli wedi karo bos, kan lucu. Wedi lamun kita ngelapor karyawan, kok kita dimusuhi. Padahal yang gaji dia bosnya, yang ngasih kerjaan bos. Kenapa harus takut sama padahal sama-sama karyawan. Kadang-kadang kan mengkonon kan, wong ya ibaratin kerjaan be mengkonon, weru bature nyolong. Lamun ngomong, kok kita lo beli disapa Kang, kok kita lo beli dibaturi, kok kita beli kecipratan lagi. Ini ngedele lo. Padahal yang ngasih kerjaan adalah bosnya, yang ngasih gaji ya bukan karyawannya tapi bos. Ya itu kan yang kadang-kadang kita keseliru kan. Ya kalau misalnya orang tahu, orang lihat, ya kadang-kadang apa? Sungguh terhina orang yang seperti itu. Kenapa? Tidak berani mengutarakan sesuatu karena sebab takut kepada sesama karyawan. Ya berarti kan mau cemen temen, apa beli wani, yang kang gaji bos, kang mai kerjaan bos. Ya, harusnya tidak takut, ya ibaratnya dalam pekerjaan tidak nurut dan tidak mengharapkan kecuali dari bosnya. Sama ketika di dalam kehidupan kita tidak mengharapkan dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Kang, kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan harus sering berkomunikasi dengan manusia. Kadang kita punya jasa kepada orang, kadang orang yang punya jasa kepada kita, kadang kita ngasih orang, kadang orang ngasih kita. Kalau kita dikasih rezeki yang berlimpah, maka kita yang berjasa kepada orang. Kalau kita dikasih ekonomi yang sedang pas-pasan, kadang-kadang banyak jasanya itu dari orang, malah kita yang tidak punya jasa kepada. Bagaimana kita harus, apa kita diam, apa kita
Apa kita tetap menerima atau tidak ya. Makanya kata beliau, yang dibahas sama beliau bukan menolak rezeki, bukan menolak pemberian, atau bukan meminta rezeki. Tapi yang dibahas oleh beliau rasa takut di dalam diri kita dan rasa rakus di dalam diri kita. Itu yang perlu diperhatikan. Karena yang mendorong kita untuk diam kebiasaannya adalah rasa takut dan rasa rakus. Kalau menerimanya sebenarnya tidak ada pengaruh. Nah, makanya kata beliau, wa in wasolaka ahadun min ikhwanika. Kalau tetap ternyata wasolaka nyampe kepadamu ahadun salah satu min ikhwanika daripada saudara-saudaramu sesama muslim, min al muslimin ikhwanikal muslimin, daripada saudara-saudaramu yang pira-pira ake Islam, bima'rufin kelawan siji ma'ruf, kelawan siji kebaikan, sama saja jasa ataupun berupa materi ataupun berupa barang, ya itu kan namanya ma'ruf, sebuah kebaikan. Lagi bangun rumah ditulung, bangun rumah. Lagi bangun rumah dikasih semen, dikasih kayu, dikasih apa, atau lagi pengen nikahan ada yang bantu. Bagaimana? Min wajhin toyibin, dari jalur yang baik. Fakhudhu, maka terimalah. Kalau memang dikasih ya berarti jangan ditolak. Lah kan kalau misalnya saya nerima berarti saya ngarep-ngarep, ya bukan. Kalau dikasih itu bukan ngarep-ngarep, karena memang sudah nyampai ke kita, maka kita tinggal terima. Kalau ngarep-ngarep itu belum dikasih tapi wah ini kaya-kaya engkau dipai, kaya-kaya engkau, itu namanya ngarep atau tomak ya. Fakhudhu, kalau misalnya memang dikasih, wasolaka memang udah nyampe, fakhudhu maka terimalah. Tapi dengan catatan, in kunta muhtajan ilaih, kalau memang engkau butuh kepada itu. Dibantu bangun rumah, kalau memang buntu tuh dibantu rumah, maka terimalah. Aja gaya-gayaan, wes beli usah dibantu maning, kita bisa ya. Tapi ngarep lebih bahaya. Dipai semen, wes aja dipai maning kita wis, tapi ngarep-ngarep ya. Atau wedi aja ya. In kunta muhtajan ilaih, kalau engkau membutuh beli apa? Keadaan jalan rezeki sing Gusti Allah itu macam-macam. Kadang dengan usaha kita, kadang dengan usaha orang lain. Contoh suami istri, tugasnya suami mencari nafkah, tugasnya istri menghabiskan, ya kan? Ya benar kan? Tugasnya suami mencari nafkah, tugasnya istri adalah menghabiskan nafkah. Maka harus balance dalam kehidupan ini. Ada orang yang dikasih sugih, sebenarnya tugasnya adalah bukan menghabiskan kesugihannya, untuk berbagi kesugihannya dengan orang yang tidak sugih. Aslinya kan mengkonon kudu sih. Ya kan, kenapa diwajibkan zakat, kenapa disunahkan sedekah, supaya bisa berbagi. Maka aslinya ya kadang-kadang manusia uga mengkonon, anak kang tugasnya adalah menerima rezeki. Jadi usah aja repot uripku. Lamun memang lu tugasnya lagi dipai Gusti Allah kau menerima rezeki, ya terima. Yang penting jangan mengharapkan dan jangan takut kepada kalau memang jalannya dia ya diterima saja. Tapi jangan jadi karena menerima ini adalah ada tanggung jawab. Makanya kan yaitu ketika menerima itu kudu dipertanyakan dulu, nerimanya ini ada embel-embelnya tidak. Gitu. Kalau nerimanya wahai caleg, gak repot kan, ada embel-embel kan. Ya ibarat contoh, nggak harus caleg aja, apapun itu. Makanya ketika kita memang butuh ya terima, nggak apa-apa. Tapi makanya apa? Min wajhin thayyibin, dari sisi yang baik. Fakhudh in kana. Tapi apa kata beliau? Washkurillah, dan bersyukurlah kepada Gusti Allah. Pertama syukur dikit dengan Gusti Allah, alhamdulillah. Fa innahul mu'ti haqiqatan, maka sesungguhnya yang ngasih adalah Gusti Allah. Gitu. Washkur, dan terima kasihlah dan bersyukurlah, man ausalahu ilaika, orang yang datang kepada, yang menyampaikan ma'ruf tersebut, ilaika kepadamu, ala yadihi, ingatase man min ibadihi, daripada hamba-hambai Gusti Allah. Kenapa? Karena memang jalan rezeki dari Gusti Allah itu macam-macam. Makanya kadang-kadang mengkonon kukang penting aja ngarep lan aja lamun memang teka ya alhamdulillah. Ya ketika kita yang ngarep-ngarep, itulah yang akan menimbulkan rasa kita beli. Ya contoh kasar, maksudnya bukan lagi ngomongi politik ya beli. Yang membuat kita kadang-kadang pelo untuk mengingatkan, misal kepala desa iki beli bener mengkenen. Karena apa? Karena kita sudah menerima. Dan kita mengharap-harap lagi awalnya. Kalau kita tidak mengharap-harap, maka niscaya lidah kita pun akan enak untuk menegur kepada kepala desa. Sama kepada batur gak mengkonon. Lamun kita sering ngarap-ngarap, kita ke Kang Fani, karena kita dekat sama Kang Fani apa,
kita sering ngarep-ngarep Kang Pak ini ngasih atau kita ngasih Kang. Akhirnya pelo ketika sesuatu yang tidak benar terjadi, itu pelo pengen ngomong. Kenapa? Karena sering ngarep-ngarep. Tapi kalau biasa saja ya aman. Terus wailam takun laka hajatun, itu kalau butuh. Nah kalau misalnya kita nggak butuh, rumah wisana, duit ana, rezeki ana, kecukupan, maka gimana? Wailam takun laka hajatun nilai. Kalau misalnya dikasih sesuatu, dikasih barang, dikasih bantuan, dan engkau tidak butuh, fandur, maka lihatlah. Apa? Fa in wajadtal aslaha liqalbika akhdahu fakhudhu. Maka kalau misalnya engkau lihat di dalam hatimu itu lebih baik menerima dengan berbagai alasan ya. Lamun ditolak, engkau Kang Mai sakit hati. Kalau ditolak, nanti bagaimana wis lah anak. Kita lihat hati kita. Kalau ditolak, saya takut merasa diri saya sombong. Ngerasa wis sugi, ngerasa wis apa. Contoh itu. Maka bagaimana? Fakhudhu, maka terima. Lihat, kita cermin diri kita. Yang baik untuk diri kita adalah apa? Menerima atau menolak. Kalau misalnya yang baik di dalam diri kita adalah menerima, maka terima. Kalau misalnya tidak, auruddahu, ternyata lebih baik menolak. Kenapa? Iki wong aslinya bipen mai. Cuma pura-pura. Biar kelihatan orang dermawan, atau biar bisa nanti, kalau misalnya ngomong apa-apa didengar, ya dia ngasih. Ya kan kadang-kadang mengkonon. Ya wong Kang bagi-bagi rezeki, kan kadang-kadang anak Kang temenan, anak Kang anak tujuan. Ya ada motif kan. Nah, kalau misalnya ini diterima, wah, ujung-ujungnya belenak. Maka bagaimana? Ruddahu, maka lebih baik ditolak. Auraddahu farudhu. Kalau memang ternyata al-aslaha menolak, maka tolaklah. Birifkin dengan baik-baik. Bihaitsu dengan sekiranya layang kasiru tidak hancur, tidak rusak, qalbul mu'ti hati orang yang memberi. Aja wis, aja main-main maning. Sugih iki. Atau misalnya ternyata yang ngasih itu memaksakan diri, sedangkan dia ke dalam kondisi tidak mampu, tetap memaksakan memberi kepada kita. Maka nggak apa-apa kita menolak, birifkin dengan lembut, yang kiranya tidak menyakiti hati. Fa inna hurmatal muslimi indallahi azimatun, maka sesungguhnya hormat itu apa ya? Kedudukannya, biasa dibilang. Kedudukannya apa? Derajatnya atau kedudukan hurmatul muslimi indallahi di sisi Allah azimatun, itu sangat agung. Maksudnya aja gampang nyakiti hati wong Islam. Gitu. Maka kembalikan kepada diri kita yang bagus itu gimana? Diterima atau itu kalau tidak butuh. Kalau butuh beli apa terima. Kenapa? Karena memang mungkin kadangkala jalani Gusti Allah dari gitu. Ya. Wa iyyaka. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita dibantu, entah itu materi, entah itu tenaga, tapi kita menolak tujuannya bukan karena kebaikan, bukan karena dorongan dari agama, atau dorongan dari perintah Kanjeng Nabi, atau dorongan dari syariat wa iyyaka waraddal lisyuhrah. Dan hati-hati, aja sampai ki waradda lan menolak lisyuhrati karena sebab untuk tenar. Wah dipai, wah ku ternyata Masya Allah dipai kabeh gelem wong ya. Tujuannya tuh supaya dibilang orang hebat, supaya dibilang orang yang baik, supaya dibilang orang yang warok, isine mengkonon lah, supaya dibilang orang yang soge, tujuannya macam-macam. Wa li syuhrah, ataupun kebalikannya, wal akhdha bisyahwah, atau mengambilnya dengan syahwat. Maksudnya apa? Uang lagi beli butuh, duitnya ana, rezeki ana, dipae wis hawak-hawak pae terima kabeh. Malah kadang ana maning beli. Masih nakon ana maning beli mana? Apa kan? Ya. Wal ahda bisyahwa, dan mengambil dengan kelawan syahwat. Kenapa? Nah, pokoknya hati-hati, jangan dua-duanya. Jangan sampai menolak karena sebab syuhrah atau menerima dengan syahwat. Tapi di antara dua ini, antara mengambil karena syahwat, maksudnya syahwat itu apa, karena sebab kerakusan ya, bukan karena sebab kebutuhan, atau menolak karena sebab untuk ketenaran. Di antara dua ini, yang lebih buruk adalah menolak, bukan walaan. Dan sekiranya engkau ta'khudahu, mengambil siapa? Engkau huing ma'ruf tadi,
bisyahwati kelawan syahwat, kelawan hawa, kelawan pengen lah. Khairun laka itu lebih baik untukmu min antaruddahu li syuhrati daripada engkau menolaknya karena sebab syuhro. Karena ketika nolak untuk syuhro, tujuannya wis jelas sombong. Karena supaya diketahui orang hebat, orang warok, orang sugih, orang hebat wis indahnya mengkonon. Maka menolak karena sebab tujuannya untuk terkenal itu lebih buruk, ya lebih kurang baik dibanding menerima dengan syahwat. Mending nerima walaupun di hatinya masih ada syahwat, masih ada kepengenan, itu lebih baik daripada menolak karena sebab syuhro. Ataupun nolak kenapa? Ya engko aja kun aja engko ngenteni Kang sejene teka, lamun sejene Kang Mai ya, baru diterima. Kari wong kunci aja diterima, beli sepira aja. Meremehkan kan. Akhirnya kan menolaknya tujuannya bisa embel-embelnya panjang. Gitu. Ya, khairun laka min antaruddahu li syuhrati daripada engkau menolak hu ma'ruf li syuhrati karena sebab terkenal bisuhdi kelawan zuhud. Supaya terkenal, wah ternyata dikasih nggak mau orang zuhud. Beli wis deleng, dipaye setitik. Begitu dipaye akeh ya terima kan kayak dari mengono. Nih, supaya terkenal zuhud wal i'radi ani dunia. Wah, beli seneng ning dunia. Padahal udah beli seneng dunia Kang setitik. Gitu. Padahal ya Sayyidina Husain, kalau nggak salah Sayyidina Husain apa Sayyidina Hasan itu kalau ditawarin orang, pernah ada orang-orang di pinggir jalan itu nawari makan. Dia undang assalamualaikum, disapa di jalan sama orang biasa kayak kuli apa kan di pinggir. Diajak makan itu tidak malu untuk ikut serta makan bersama beliau. Kenapa? Karena itu supaya daripada menolak ya saking pengen satu kumpulnya sama orang-orang fukoro satu tujuannya. Karena ya memang Kanjeng Nabi ya kumpulnya karo wong-wong fukoro, duduk karo wong-wong sugih. Maksudnya berbaturannya lebih banyak kepada orang-orang fukoro. Yang kedua adalah supaya apa? Supaya hatinya tidak merasa sombong dengan karena enggan untuk makan ditawari mangan pinggir jalan bikin kenapa? Ya masa mangan di pinggir jalan. Kayak beli etis pisan karena kayak tidak muruah jaga muruah beli. Malah ketika ditawari mangan, angger turun dan ikut makan bareng. Ya itulah didikan-didikan orang-orang soleh adalah ya begitu. Lebih baik tidak dikenal orang sebagai zuhud daripada berusaha untuk zuhud, tapi tidak mengharapkan dan tidak menunjukkan dan tidak memancing orang untuk mengatakan kalau mereka itu zuhud. Jadi aja mancing kadang-kadang mau biar kelihatan zuhud, kita wis susah zuhud, masa beli dikenal karo wong bahwasanya kita zuhud. Ya onggo-onggo saja. Kalau beliau-beliau kan begitu. Wasadiku dan orang yang benar-benar, wasadiku orang yang sungguh-sungguh, maksudnya orang yang benar-benar jalanin jalan Gusti Allah, la yaltabisu alaihil amr, tidak akan terkecoh ya, alaihi ngatasé sodik amrun perkara, urusan mengkenen ki tidak akan terkecoh. Ya tahulah mana yang baik, mana yang tidak. Ketika memang orang tersebut maksakan diri dan tahu kondisinya ditolak secara halus. Ya. Ketika yang ngasihnya itu banyak dan kita tidak butuh, kadang diterima hanya sekedar untuk jabar khotir. Setelah diterima dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya banyaklah cara. Istilahnya orang-orang yang benar-benar jalan di jalan Gusti Allah tidak akan keder di dalam hal-hal yang seperti ini. Ketika nerima, ketika ada orang ngasih ya diterima, tapi bukan berarti jasa orang yang nerima itu seakan-akan dia itu adalah orang yang sangat mulia atau Tuhan yang hingga bisa merubah hukum yang dari haram menjadi halal atau yang halal menjadi ketika nerima ya diterima, tapi urusan perkara agama ya tetap dikatakan. Ya kadang-kadang kan mengkonon karena sebab dipai blenak ngomongnya. Justru malah karena mai harusnya lebih tegas. Kenapa? Karena mereka ngasih, sebenarnya kan apa? Orang yang diberi itu orang yang memberi itu lebih membutuhkan kepada memberi dibanding orang yang diberi lebih membutuhkan daripada diberi. Maksudnya pribadi. Uang fakir, contoh. Dia dikasih orang kita sodako kepada orang fakir. Sebenarnya yang lebih membutuhkan kepada sodako itu bukan orang fakirnya, tapi kitanya yang memberikan atau kita yang berbagi itu yang lebih membutuhkan kepada sodako dibanding orang fakir. Orang fakir ketika tidak diberi rezeki dari kita, banyak rezeki dari yang lain yang akan nyampe ke. Tapi kita ketika tidak sodako, harta kita hitungannya bagaimana? Bisa nggak digantikan dengan sodako yang lain? Nggak bisa.
Bisa nggak pahalanya karena orang yang lain sodako kita tetap dapat pahala? Ya nggak bisa. Harus tetap kita yang Maka sebenarnya yang lebih membutuhkan kepada sodako adalah bukan orang fakir miskin, tapi orang yang mempunyai uang lebih membutuhkan kepada sodako dibanding orang fakir miskin. Kenapa? Karena sodakonya nggak bisa digantikan. Ketika meninggal dunia, jadi waris. Ketika disodakokan yang dapat pahala siapa? Anaknya. Jadi aja sih lagi urip duitnya akeh beli sodako begitu mati anaknya soleh ya berkah dong anak soleh tapi pahala sodakonya ya boleh. Kenapa? Karena dia tidak membagikan ya, biar gampangan begitu. Maka sebenarnya yang lebih membutuhkan kepada memberi lebih globalnya lagi itu adalah orang yang memberi dibanding orang yang menerima. Harusnya kita tidak takut untuk bilang sesuatu yang hak walaupun dia sesuka memberi kepada kita. Justru karena sering ngasih kita harusnya lebih enak, lebih melas, dan lebih kasihan untuk menolong mereka agar tidak terjeblos di dalam perkara-perkara kang bu. Wala budda ya itu. Terus kalau misalnya nanti diputus rezekinya gimana? Ya aja wedi. Kenapa? Kadaran rezeki sing Gusti Allah. Wala budda ayya ja'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi. Dan pastinya orang yang benar-benar jalan di jalan Gusti Allah itu ayya ja'ala ingin tak menjadikan lahu kanggone sodik robu sapa Tuhannya sodik nuron cahaya fi qalbihi di dalam hatinya ya'rifu bihi ma yuradu minhu mengetahui bihi kelawan nur ma sesuatu barang-barang perkara-perkara yuradu minhu yang dikehendaki minhu daripada rabbuhu daripada Tuhannya minhu daripada Tuhannya sodik. Intinya begitu. Kita belajar untuk membersihkan hati kita dari rasa takut dan mengharap-harap atau daripada toma. Kalau memang ternyata ada yang ngasih ya tetap diterima. Tapi jangan jadikan yang memberi itu seakan-akan sesuatu yang hebat banget. Kenapa? Karena dia nggak ngasih masih banyak yang ngasih. Gitu. Jadi jangan takut. Gitu. Ketika memang sesuatu hak ya tetap harus kita bilang hak. Ketika batil ya tetap bilang batil. Jangan kita mengharapkan hingga akhirnya kita pelo untuk mengucarakan sesuatu yang hak atau mencegah sesuatu yang haram gitu. Intinya mengkonon ya kadang-kadang kan kecelaya mengkonon perkara karena sering dipai akhirnya isin pengen ngomong blenak pelo ngomong ya Kang ya padahal wis weru perkara Kang ora bener karena sebab wis lah pelo lah kenapa ya sering kasih ya. Intinya mengkonon cukup yang dijadikan pondasi ketakutan dan harapan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di hati kita orang usahakan selalu Gusti Allah. Kenapa ya? Karena yang ya kalau dipikir ulang nggak, yang menggerakkan mereka untuk memberi adalah tidak mungkin ya orang yang memberikan mau ma'ruf apapun lah, kebaikan apapun ya. Ini ngomong kebaikan ya bukan hanya materi saja ya. Semua sesuatu gitu. Bantuan apapun yang Allah berikan lewat orang-orang sedekat kita itu ya kita harus balas dengan kebaikan lagi. Semampu kita, sebisa kita. Bukan dengan diam atas sesuatu yang batil. Itu kan kadang-kadang salah kaprah. Ya. Karena sebab dia memberi kita sesuatu, jalan baik, atau jasa, atau uang. Yang diperintahkan kepada kita adalah apa? Membalas kebaikannya. Bukan membiarkan sesuatu yang batil. Bukan bukan mengharapkan sesuatu yang lain dari dia. Bukan takut ketika ada apa-apa karena mereka aja. Jadi ketika batil ya tetap dibilang batil. Ya. Matur suwun ya angger matur suwun ya Kang. Tapi punten ki Kang, aja nyolong maning ya. Konon misalnya konon. Matur suwun ini saya terima. Ketika tahu uang tersebut, punten aja korupsi maning ya. Kenapa? Korupsi itu tidak boleh. Kenapa? Karena sesuatu hak tetap harus disampaikan. Amar bin ma'ruf wa nahi anil mungkar. Jangan sampai kita diam karena sebab orang tersebut ngasih. Ya kunlah. Intinya mengkonon lah. Aja sampai menghalalkan kang haram atau mengharamkan yang halal. Intinya mengkonon. Ya, wis cukup semono bae lah aja dawa-dawa. Komin adori saya wis sajen pembahasan. Intinya belajar aja ngarep-ngarep ning manusia lan aja wedi ning manusia dan kenapa? Karena ake-ake hebat bakal ngarepe ning manusia ake-ake kecewa. Karena ngarepe ning manusia ku bisa apa sih ya kan yang ngarepe pira dipaye pira ya beli ya kan aja maning Kang kita nggak punya jasa kadang kita punya jasa sama mereka kita kerja saja mengharapkannya berapa dapatnya cuma berapa
maka lebih baik mengharapkan hanya kepada Gusti Allah. Takut hanya kepada Gusti Allah dan ngarep juga hanya Gusti Allah. Yang bisa diberi oleh manusia masih ada angkanya. Senajan sampai se-M setega masih ada angkanya. Tapi yang bisa diberikan oleh Gusti Allah tanpa itu kan bukan hanya di alam dunia tapi juga nanti di akhirat. Semono bae mugiana manfaate kanggo kula lan jenengan kabeh. Amin Allahumma. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faghina wa faghi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil budri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat giya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul munun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tawshal mustafa manil haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syuhrafa wa ala sahbil masabihil warar. Allahumma hadina bihuda wa jalla mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalla mimman khalafa amraka wa asaf hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wa ni'mal masir. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa tudurru wa la tudurru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fa'al kadzalika biwalidina wa auladina wa ikhwanina wa masyayikhina wa bina wa sana man arafana wa arafnahum man zalama ilaina wa man zalamnahum wa sa'ilaina wa sanahum bi rahmatika arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi hadaniyakum bisri wa salatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim